tahap 2 dari Pejagan sampai ke 188. Pemirsa, volume lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama hari ini mengalami peningkatan signifikan, sementara volume kendaraan juga kembali memadati jalur Gentong, Kabupaten Tasikmalaya sehari setelah Lebaran. Terdapat lebih dari 36.000 kendaraan melintas arah Palimanan sekitar pukul 3 sore tadi. Sementara ada 11.000 lebih kendaraan keluar menuju ke Jakarta. Di sisi lain, sistem kontraflow satu arah telah diterapkan di kilometer 47 hingga kilometer 70 sejak pukul 9 pagi tadi. Dilanjutkan dengan penambahan lajur kontraflow 2 lajur pada pukul setengah 12 siang. PT Jasa Marga Trans Jawa Tol juga membuka pintu masuk kontraflow di kilometer 41 arah Cikampek pada pukul setengah 2 siang. Selanjutnya, arus kendaraan yang melintas di jalur Gentong kembali teramat padat pada sore hari, terutama di persimpangan Pamoyanan, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemacetan sesekali mengular panjang dari arah Garut menuju Tasikmalaya. Lalu arus balik ke arah Bandung teramat lengang. Rata-rata kendaraan dapat melaju pada kecepatan normal 30 hingga 40 km per jam. Arus balik diprediksi akan terus meningkat pada H+2 Lebaran Idul Fitri 2025 Rabu besok. Dan untuk informasi terkini terkait situasi lalu lintas di Tol Cikampek, kita sudah terhubung dengan reporter Berita 1, ada Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Gilang Rahmat langsung dari Cikampek. Sementara di Gentong ada reporter Basudio Supraja dan juru kamera Dava Sidki. Selamat sore teman-teman. Saya ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, kondisi lalu lintas di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? Ya, selamat sore Said. Seperti yang Anda sampaikan tadi, sekitar pukul 3 terjadi lonjakan pemudik, di mana pada pukul 15.00 sore tadi itu ada 36.000 kendaraan yang masuk ke arah tol menuju ke timur Pulau Jawa. Sementara saat ini di pukul 15 atau di pukul 17.00 waktu Indonesia Barat terjadi lonjakan yang cukup signifikan, di mana sudah ada 45.000 kendaraan yang masuk menuju ke arah tol Trans Jawa. Saya akan gambarkan di belakang saya ini kondisi bagaimana kepadatan ini cukup mengular di luar prediksi kami. Kalau misalnya pantauan dari 24 Maret bulan lalu, Said, di mana pada hari ini terjadi peningkatan atau lonjakan dibandingkan Senin 31 Maret kemarin. Hari ini terjadi lonjakan yang cukup signifikan karena memang untuk ke arah Jakarta sendiri ini ternyata banyak sekali masyarakat yang akan berhilir ke arah Jakarta, di mana data Perwas menunjukkan asal perjalanan terbesar berasal dari Jakarta ke Cikampek, yakni 10.679 kendaraan, disusul oleh Cipali, di mana ada 3.601 kendaraan menuju arah Cipali, menuju arah Palikanci atau Palimanan Kanci itu ada 1.167 kendaraan, di mana selanjutnya disusul oleh Pejagan Pemalang 900 kendaraan dan Semarang Batang 527 kendaraan. Dibandingkan dengan Senin kemarin, ini memang lonjakan terjadi, di mana kalau misalnya kita melihat data kemarin ada sekitar 50.000 kendaraan secara total. Sementara pada hari ini baru saja pukul 17.00 ini sudah hampir menyentuh angka 50.000 dan ini akan terus bertambah, Said, hingga nanti malam pukul 00.00. Said dan juga pemirsa Berita 1, memang kalau misalnya dari rekayasa lalu lintas itu sendiri, ini terjadi beberapa rekayasa lalu lintas di hari ini. Kurang lebih sekitar ada 3 kali rekayasa lalu lintas yang dilakukan. Yang pertama adalah sistem kontraflow yang dilakukan mulai dari kilometer 47 hingga kilometer 5 hingga 70. Di mana dari kilometer 47 hingga 55 itu dibuka satu lajur kontraflow, lalu dilanjut dari kilometer 55 hingga kilometer 70 itu dibuka 2 lajur kontraflow. Dan memang hingga sore ini kontraflow terus dilakukan melihat kepadatan yang terjadi juga, Said, daripada ruas-ruas tol, terutama di ruas tol Jakarta Cikampek ini. Dan memang kalau misalnya di tempat saya berada ini di kilometer 70 ini merupakan titik temu, sehingga di sini merupakan
bottleneck dari arus mudik yang terjadi ke arah Jawa, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Dan kalau misalnya kita melihat juga ini di belakang saya tadi seperti Anda saksikan bagaimana kepadatan itu mengular mulai dari gardu tol hingga menuju ke arah timur Pulau Jawa, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Dan memang kalau misalnya saya dapat menyampaikan juga terkait cuaca, Said, dari pagi tadi ini beberapa kali seperti biasanya di sekitar gerbang tol Cikatama ini terjadi guyuran hujan dengan intensitas sedang hingga cukup tinggi, di mana ini guyuran hujan ini terjadi juga dari sebelum-sebelumnya, bahkan ketika puncak arus mudik. Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memitigasi langkah ini dengan cara memodifikasi cuaca. Namun kami belum mendapatkan informasi lagi terkait modifikasi cuaca ke depannya, apakah modifikasi cuaca ini akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga BNPB ketika arus balik, Said dan juga pemirsa Berita Satu. Dan itu, Said, kembali ke Anda. Baik, Teguh, singkat saja kalau rekayasa lalu lintas apa yang disiapkan di sana? Anda mengatakan tadi pada saat tengah malam nanti diprediksi akan meningkat lebih signifikan lagi. Apakah hanya kontraflow atau ada kemungkinan diberlakukan one way juga? Iya, Said, sejauh ini informasi yang saya dapatkan adalah rekayasa lalu lintas kontraflow, karena memang kalau misalnya saya lihat juga di gerbang tol Cikatama ini ada kontraflow menuju arah Jakarta. Sementara sebelum gerbang tol Cikatama itu ada kontraflow di mana pembukaan 1 lajur dan 2 lajur menuju kilometer ke-70. Namun apakah akan diberlakukannya one way lagi atau tidak, ini kami masih menunggu diskresi dari kepolisian. Karena memang kalau misalnya kita melihat jadwal one way itu sudah selesai pada kemarin hari, Said, sehingga seharusnya saat ini tidak ada pemberlakuan one way, mengingat saat ini juga lonjakan memang terus terjadi namun tidak signifikan seperti tanggal 28 Maret yang hingga 126.000 kendaraan melintas. Dan hari ini yang melintas di Cikatama ini masih di bawah 50.000, Said. Dan kalau misalnya kita mendengarkan bagaimana rumus skema one way itu dilakukan, jika kendaraan ini melebihi 5.500 ini akan dibukakan one way tahap pertama. Kemudian jika nanti puncaknya melebihi 8.000 kendaraan per jam, ini akan dibukakan sistem one way darurat. Sehingga memang kami masih menunggu dari diskresi kepolisian, Said. Baik, berarti memang situasional begitu ya. Teguh, terima kasih atas informasi Anda. Selanjutnya kita akan bergeser ke Gentong. Ada Sudiwa di sana. Diwa, di tempat Anda melaporkan, seperti apa kondisinya? Ya, selamat sore, Said. Saat ini kondisi arus lalu lintas di jalur Lingkar Gentong atau di jalur arteri Gentong terpantau padat. Dapat Anda saksikan di belakang saya saat ini kondisi lalu lintas di tempat saya melaporkan ini bahkan bisa dikatakan cukup macet begitu. Kemacetan ini juga diketahui mengular sepanjang kurang lebih 5 km menuju arah Tasikmalaya, tepatnya mengarah ke alun-alun Ciawi Tasikmalaya, di mana di sana juga memang ada banyak sekali persimpangan, salah satunya di persimpangan Pamoyanan, yang mana itu menjadi salah satu titik yang menyebabkan faktor kemacetan panjang di arteri Gentong hingga mengarah ke Bandung, tepatnya di Tanjakan Gentong yang mengarah juga ke letter U Lingkar Gentong. Dan memang dapat Anda saksikan di layar kaca Anda saat ini masih banyak mobil-mobil atau kendaraan roda 4 yang berasal dari luar kota Tasikmalaya. Kebanyakan juga di antara para pemudik ini merupakan pendatang dari daerah Jabodetabek. Mengingat hari ini juga masih dalam momentum mudik Lebaran Idul Fitri 2025, yang mana di daerah Lingkar Gentong ini atau jalur arteri Gentong ini merupakan lintas yang menghubungkan antar kota Kabupaten Garut dan juga Tasikmalaya. Selain itu juga ini lintas selatan merupakan jalur yang juga sering dilewati oleh para pemudik di Indonesia. Dan perlu kami sampaikan juga, Said, bahwa di daerah sini juga banyak berbagai wisata yang menjadi salah satu rekomendasi bagi para pemudik yang melintas di jalur arteri Gentong, di mana diantaranya jika kita bisa menggambarkan di arah Tasikmalaya sana ada berbagai macam wisata atau berbagai macam kuliner yang dapat dicoba oleh para pemudik, diantaranya rumah makan Gentong, juga ada juga bakso yang juga cukup ternama, yakni bakso cepot, juga ada juga restoran Asep Strawberry dan berbagai wisata alam lainnya, juga diantaranya adalah salah satunya yakni kolam renang Ampera Waterpark.
Dan memang jika digambarkan pada hari ini dibandingkan dengan hari lalu, volume kendaraan pada hari ini juga terpantau cukup padat. Namun kemacetan ini bersifat situasional, Said. Mengingat pada siang hari tadi memang tidak terjadi kemacetan yang cukup panjang di daerah tempat saya melaporkan ini. Melainkan arus lalu lintas pada siang hari tadi cukup normal, yakni kendaraan-kendaraan yang melintas dapat menempuh kecepatan sekitar 30 hingga 40 km per jam. Namun pada sore hari sekitar pukul 3 sore hari tadi kemacetan atau kepadatan arus lalu lintas sudah mulai terlihat dan sampai saat ini juga pihak kepolisian juga sudah turun tangan dan juga ikut turut menertibkan. Namun memang belum ada rekayasa lalu lintas yang kami lihat saat ini dari pihak kepolisian yang diberlakukan seperti one way yang telah diterapkan pada hari-hari sebelumnya. Said. Baik, Diwa, terjadi kepadatan di sana begitu ya. Namun kalau Anda mengamati dan juga melihat, apakah kepadatan ini masih didominasi oleh para pemudik atau mungkin juga ada para pelancong yang ingin berwisata? Anda mengatakan tadi ada banyak wisata di dekat sana. Apakah pewisata juga salah satu pemicu kepadatan di sana? Ya, betul sekali, Said. Memang berdasarkan pantauan kami juga memang masih banyak kendaraan-kendaraan dari luar kota Tasikmalaya, terkhusus dari daerah Jabodetabek. Dan memang di momen-momen sekarang ini banyak sekali masih ada pemudik-pemudik lokal yang mudik begitu dari Bandung biasanya juga ke daerah-daerah kota terdekat. Dan di sisi lain juga memang kendaraan-kendaraan ini yang melintas merupakan juga pelancong-pelancong yang mencari wisata-wisata di daerah Tasikmalaya dan juga daerah-daerah sekitarnya, di mana diantaranya juga salah satunya menuju daerah Pangandaran. Namun di sisi lain memang volume kendaraan di hari ini terpantau lebih padat dibandingkan hari-hari sebelumnya. Bahkan jika bisa kami gambarkan pada hari ini kemacetan juga cukup parah ya dibandingkan dengan hari sebelumnya yang masih bisa terpantau cukup bisa merayap begitu kendaraan-kendaraan yang berada di jalur lintas atau di jalur arteri Gentong ini. Said. Baik, jadi selain pemudik, banyak juga masyarakat yang akan berwisata begitu ya. Terima kasih atas informasi Anda, Diwa dan juga Dava yang sudah melaporkan langsung. Tadi sebelumnya ada Teguh Adi Prasetyo dan juru kamera Gilang Rahmat di Cikampek. Selamat kembali bertugas, teman-teman. Pemirsa, Terminal Kampung Rambut